Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Busira 39. Masih belum beranjak dari chapter akhir ayat pertama Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman. Maha Rahman dalam menciptakan segala macam makhluk di jagat raya ini atas dasar rahmatnya semata. Maka dengan bekal rahmatnya, aneka macam makhluk ini bisa menjadi duta Allah SWT dengan baik. Pertanyaannya adalah, jenis makhluk apakah yang bisa menjadi duta Allah SWT dengan terbaik? Tentu tiada lain makhluk yang bernama manusia. Kenapa? Karena Allah telah membekali diri manusia ini dengan sifat 3 dimensi, yaitu af'alullah, perbuatan Allah yang diperagakan oleh manusia. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Nampaknya manusia, tapi hakikatnya Allah lah yang bekerja. Allah lah yang berbuat apa saja yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Sifat dimensi kedua adalah Asma'ullah, di mana diri ini bisa mengimplementasikan dengan baik dalam kehidupan nyata. Sifat dimensi ketiga adalah sifatullah, 7 energi sifat fa'iliyah, di mana diri ini mesti menyadari bahwa 7 energi itu adalah sifat Allah yang dipinjamkan, yang harus kita sadari, yang harus disadari saat Maha Rahman hadir mengaktifkan yang 7 energi tadi, sifat makni tadi. Jika tidak kita sadari saat Maha Rahman sedang merahmani, sedang mengaktifkan 7 energinya itu, berarti kita ini sukaro. Bukan orang mabuk aja yang sukaro. Orang yang nggak sadar Allah tanpa mabuk, bukan karena faktor mabuk, itu juga sama. Saat kenapa kita tidak bisa menyadari banyak faktor. Nah, dengan 3 dimensi inilah manusia bisa memperagakannya, bisa mengimplementasikannya, bisa menyadari saat mempergunakan 7 sifat tersebut, yaitu di dimensi hakikat, adalah merupakan manusia atau delegasi khalifah terbaik yang bisa mensuarakan, yang bisa merealisasikan, yang bisa mengimplementasikan dengan baik ketimbang benda-benda yang tidak berakal. Pertanyaannya adalah, manusia manakah yang bisa merealisasikan dan mengimplementasikan dan menyadari dengan baik
sebaik-baiknya tiada lain hanyalah baginda Rasulullah SAW yang bisa mensuarakan, yang bisa menjelaskan kepada sesamanya. Tentu tidak akan bisa menjelaskan dengan nyata bila belum pernah mengalaminya dengan nyata. Karena Allah itu Al-Malikul Haqqul Mubin. Jadi diraja yang hak dan nyata. Jelas. Siti Aisyah pernah jauh tentang Nabi Muhammad, kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Karena hanya beliaulah yang bisa membuktikan dengan nyata, yang bisa mengamalkan dengan persis sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT, yang bisa mengalaminya apa perbuatan-perbuatan Allah dan bisa memperagakan serta merealisasikan nama-nama sifatnya dan bisa menyadari kehadiran peran Allah saat sedang mengaktifkan 7 sifat energi ini. Hanya Nabi Muhammad lah yang paling bisa menerjemahkan dengan pas, sehingga layak disebut oleh sebagaimana yang dikata oleh Ustazah, kana khuluqul Quran. Semua isi dalam Al-Quran itu bisa terjemahkan, bisa diamalkan oleh Rasulullah tanpa tersisa, secara komplit dan sempurna dalam perilaku sehari-hari. Karena dalam Al-Quran itu ada wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang sedang kalian perbuat dan apa-apa yang segala sesuatu yang akan kalian perbuat. Itu Allah. Manusia hanyalah memperagakan. Dan dalam Al-Quran juga disebut wa ma tasyaun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah mewakili nama-nama sifat yang lain. Jadi nama-nama sifat Allah itu bukan hanya sekadar dipahami makna zahirnya, tapi makna realitanya. Dari ujung kuku sampai ujung rambut dialami setiap saat. Kalau hanya sebatas dilakukan, sebatas dilafadzkan, dan hanya lewat dalam bibir, maka itu adalah manusia biasa seperti kita ini yang perlu dibimbing, yang perlu dilatih oleh orang yang mumpuni. Tapi Muhammad Rasulullah dan para ulul asmi dan nabi-nabi yang lain. Kemudian setelah itu siapa? Para sahabat yang diawali dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka lah kekasih Allah yang bisa menerjemahkan dan merealisasikan dan memperagakan dan menyadari kehadiran para Allah saat mengaktifkan 7 energi ini.